Film diawali dengan menampilkan seorang remaja laki-laki bernama Lukas yang menceritakan betapa suramnya kehidupan di lingkungan tempat tinggalnya karena seringnya terjadi berbagai kejahatan seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan juga peredaran narkoba. Kejahatan tersebut sangat meresahkan masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Belum lagi kehadiran para gangster yang menguasai kawasan tersebut. Lukas sendiri sebenarnya bekerja untuk salah satu gangster terbesar di kota sebagai kurir pengedar narkoba. Lukas memahami alur perdagangan narkoba di kota itu, mulai dari kurir seperti dirinya yang berkeliaran di kota, membentuk pelanggan satu ke pelanggan lain menggunakan sepedanya, hingga perantara yang melakukan bisnis narkoba antara geng besar yang dijalankan oleh seorang pria bernama Jester, yang tidak lain adalah tangan kanan Big Boss. Lukas memberitahu pelanggannya bahwa bos besar yang memimpin geng tidak dapat ditemukan oleh sembarang orang, sehingga kebanyakan orang hanya berkomunikasi dengan bos besar melalui Jester. Namun, tidak seperti anggota geng lainnya, Lukas dapat dengan mudah bertemu dengan bos besar, seorang pria yang bernama Rincon. Diketahui bahwa Rincon adalah pemimpin geng yang kejam dan tidak segan-segan membunuh siapa saja yang berani membuat masalah dengannya. Suatu hari, Rincon memerintahkan anak buahnya untuk menyiksa seorang pria yang ketahuan mengkhianatinya. Dan setelah itu, dia membunuhnya secara brutal. Seperti biasa, Lukas mengayuh sepedanya berkeliling area mengantarkan paket obat-obatan kepada orang-orang yang sudah memesan dari Rincon. Dia kemudian bertemu dengan pelanggan tetap bernama Daniel. Daniel bukan pecandu narkoba. Dia membeli obat Lukas untuk meredakan depresi atas ketakutannya yang tidak kunjung hilang. Daniel adalah pensiunan tentara Amerika Serikat yang pernah terlibat dalam perang di Afghanistan. Pengalaman menyakitkan di medan perang ini menenggelamkan Daniel begitu dalam sehingga dia harus menggunakan obat-obatan untuk menghilangkan depresinya. Tidak hanya terpengaruh secara mental, tetapi ia juga harus kehilangan kemampuannya untuk berkomunikasi secara verbal. Itu sebabnya dia selalu berbicara dengan Lukas melalui teks yang tertulis di ponsel. Setiap kali Lukas memberikan perintahnya, Daniel selalu menasihatinya untuk keluar dari gangster dan menjalani kehidupan normal seperti remaja pada umumnya, yaitu pergi ke sekolah dan bermain. Tapi Lukas sepertinya selalu mengabaikan nasihat Daniel. Adegan kemudian beralih dan menunjukkan Rincon mengintip melalui jendela dan menemukan sebuah mobil yang diparkir tidak jauh dari rumahnya. Rincon menduga mobil itu milik agen FBI yang bertugas memata-matai dirinya. Ia lalu menyuruh adiknya bersiap-siap karena dia sebentar lagi akan menikah. Setelah dari rumah Daniel, Lukas pergi ke seorang lelaki tua bernama Carlos untuk menagih pembayaran obat-obatan yang dia beli beberapa waktu lalu. Tapi Carlos mengatakan dia mengalami kesulitan karena penjualan buahnya sangat sepi akhir-akhir ini. Jadi dia meminta waktu pembayaran diperpanjang. Sorry. My wife, she's sick. Have a pen next week. Tell him I'm sorry. Karena kasihan, Lukas kemudian memberinya kesempatan untuk membayar tagihan minggu depan dan meminta laki-laki tua itu untuk segera melunasi agar Rincon tidak marah padanya. Sementara itu di tempat Rincon, seorang pendeta datang ke rumahnya untuk berbicara tentang pemberkatan pernikahan saudara perempuannya yang akan segera diadakan. Pendeta itu memberitahu Rincon jika pemberkatan pernikahan saudara perempuannya harus diadakan di gereja agar lebih khusyuk. Namun Rincon langsung menolaknya dengan alasan keamanan.
Pendeta tidak bergerak dan terpaksa menuruti keinginan Rinkun, memaksa pernikahan terjadi di rumahnya. Di sisi lain, Lukas yang mengunjungi base camp kurir narkoba sebelum menyerahkan uang titipan kepada Rinkun tampak terkejut saat melihat adiknya ada di sana. Dengan semangat, kakak laki-laki Lukas mengatakan bahwa dia telah bergabung dengan geng Rinkun dan akan menjadi kurir narkoba seperti dia. Berbeda dengan adiknya yang sangat senang karena nantinya akan menjadi anggota gangster seperti dia. Lukas justru terlihat sangat marah dan memarahinya. Hey, Lucas. What are you doing here? I'm at school. Get out of here. I gotta meet the drug boys. Jack, you're meeting me. Really, you're meeting me? You're not selling. Get your ass to school. Fuck school, dude. I'm gonna work for Recon. You're not working. Dia kemudian memaksa saudaranya untuk kembali sekolah. Di tempat lain, Daniel yang sedang membeli makanan cepat saji di sebuah truk makanan membuat marah beberapa pelanggan karena ketidakmampuannya berbicara membuat layanan menjadi lambat, sehingga mereka harus menunggu cukup lama. Beberapa gangster tidak sabar menunggu Daniel memesan makanan, lalu menggertaknya habis-habisan. You wanna fuck me or something? Whoa, he giving you. Moving, chavala. Hey, fucking junkie. What? Namun, meskipun Daniel adalah mantan prajurit yang sangat terlatih, dia mencoba meredam amarahnya, memutuskan untuk tidak membalas para pengganggunya. Daniel segera meninggalkan tempat itu dan menuju ke gang yang sepi karena tiba-tiba penyakitnya kambuh. Dia merogoh sakunya dan mengeluarkan obat yang dia beli dari Lukas untuk menghilangkan depresinya. Namun, beberapa preman melihat Daniel menggunakan obat-obat terlarang dan mencoba merampoknya. Tapi kemudian, Daniel yang tidak bisa lagi menahan amarahnya, memukuli para preman itu sampai babak belur. Beralih ke tempat lain, Rinkun sepertinya sudah mempersiapkan pernikahan adiknya dengan cukup sempurna. Meski dikenal kejam dan bengis, Rinkun ternyata sangat menyayangi adiknya dan akan selalu melakukan yang terbaik untuknya. Pengantin pria kemudian datang ke Rinkun bersama keluarganya. Mereka tampaknya tegang mengetahui reputasi Rinkun sebagai pemimpin gangster yang ditakuti semua orang. Ketika semua orang di rumah Rinkun terlihat sibuk mempersiapkan pernikahan, Lukas datang ke sana untuk menyerahkan uang pembayaran penjualan obat kepadanya. Berbeda dengan kurir lainnya, Lukas terlihat cukup akrab dengan Rinkun karena dia sangat menyukai Lukas yang menurutnya cukup pintar dan bisa diandalkan. Rinkun bahkan menganggap Lukas sebagai anggota keluarganya sendiri. Terungkap bahwa kakak laki-laki Lukas ternyata adalah mantan anggota pasukan khusus yang sayangnya harus mati saat berusaha menyelamatkan Lukas dari narkoba dan gangster. Rinkun kemudian memberitahu Lukas bahwa dia mencintai semua anggota keluarganya, terutama saudara perempuannya, seorang penyandang disabilitas. Rinkun kemudian memberi Lukas tugas penting untuk mengantarkan 2 paket besar kepada seorang yang menunggunya di dekat pom bensin. Rinkun menekankan bahwa Lukas harus menyelesaikan tugasnya sesegera mungkin agar dia bisa menghadiri pernikahan adiknya dan bersenang-senang di pesta itu. Tidak lama kemudian, Jester menerobos masuk sambil membawa seorang pria yang sering menunggak di depan Rinkun. Rinkun kemudian memperingatkan pria itu untuk segera melunasi hutangnya, dan pada saat yang sama, Jester memukulinya sampai mati. Rinkun kemudian menyuruh Lukas untuk pergi, dan terlihat jelas bahwa Jester tidak menyukai kehadiran Lukas di rumah Rinkun. Jester kemudian bertanya kepada Rinkun mengapa dia mengirim Lukas untuk mengirimkan paket yang sangat penting, yang menurutnya seharusnya dikirim oleh Rinkun. Jester tidak pernah benar-benar menyukai Lukas karena Rinkun sepertinya hanya memberikan perhatian khusus pada Lukas. Namun, Rinkun beralasan bahwa mereka sedang diawasi oleh agen FBI dan tidak ingin Jester ditangkap oleh agen FBI.
Karena itu, dia mengirim Lucas karena dia tidak akan menimbulkan kecurigaan agen FBI yang memantau pergerakan mereka dari jauh. Sementara itu, saat hendak mengantarkan paketnya, Lucas melihat adiknya dipukuli oleh gangster, yang merupakan ritual bagi siapa saja yang ingin bergabung menjadi gangster. Lucas kemudian mencoba menghentikan penganiayaan dengan mengatakan bahwa Rincon telah memerintahkannya untuk menghentikan mereka. Setelah itu, Lucas bergegas membawa adiknya pulang dan berniat mengantarnya ke sekolah. Meski Lucas terpaksa mengabaikan tugasnya sejenak, namun Lucas secara tidak sengaja menjatuhkan salah satu paket saat tiba di rumah dan tidak menyadarinya. Saat mereka hendak pergi, Jester dan anak buahnya datang berniat membawa Lucas ke rumah Rincon dan mengadukan tindakannya karena sengaja mengabaikan perintah Rincon. Jester dan anak buahnya kemudian memukuli Lucas, namun kemudian Lucas berhasil kabur bersama adiknya. Saat melarikan diri, Lucas bertemu Daniel yang sedang mengendarai mobilnya. Daniel menghentikan mobil dan menyuruh mereka masuk dan bersembunyi. Namun, Jester dan anak buahnya mengetahui hal ini dan kemudian mengejar mereka dengan sepeda motor. Aksi kejar-kejaran di jalan sempit pun tak terhindarkan, hingga akhirnya Daniel berhasil melumpuhkan Jester dan anak buahnya. Sementara itu, Rincon menggelar pesta pernikahan adiknya yang sederhana namun cukup meriah. Semua orang terlihat sangat senang dan sangat bahagia. Berbalik kembali ke Lucas. Dia tidak sengaja menjatuhkan paket di mobil Daniel yang sekarang terbakar. Dia akhirnya menyadari bahwa salah satu paket tidak ada dalam tas dan menyimpulkan bahwa paket itu mungkin jatuh saat dia berada di rumahnya. Di sisi lain, Jester langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Rincon yang terlihat sangat marah dan kecewa pada Lucas. Rincon kemudian memerintahkan Jester dan semua anak buahnya untuk menangkap Lucas dan saudaranya hidup-hidup. Sementara itu, Daniel menyarankan agar Lucas segera pergi keluar kota selagi ada kesempatan. Tapi dia tampak tidak senang dengan ide Daniel dan memintanya untuk tidak ikut campur dalam urusannya. Lucas bergegas pulang dan mengambil paketnya dan berniat mengantarkannya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan Rincon. Tak lama setelah Jester keluar dari kamarnya, Rincon didekati oleh Spider, ketua geng lain yang ternyata adalah penerima paket yang dibawa Lucas. Spider bertanya kepada Rincon tentang keberadaan paket itu, yang ternyata berisi banyak uang. Sesampainya di rumah, Lucas bergegas mencari paket yang terjatuh dan menemukannya di bawah tempat tidur. Dia berlari untuk mengambilnya dan segera pergi bersama saudaranya. Tapi kemudian, Lucas dijebak oleh temannya yang menyerahkannya kepada Jester dan anak buahnya. Lucas dibawa pergi oleh mereka untuk menghadapi Rincon. Sementara itu di tempat lain, Daniel yang sudah pulang ke rumahnya sangat terkejut mengetahui bahwa mertuanya telah dipukuli oleh Jester dan antek-anteknya. Karena Jester dan yang lainnya telah berani menyakiti keluarganya, Daniel memutuskan untuk membalas dendam pada mereka dan menyelamatkan Lucas dan saudaranya. Sesampainya di kediaman Rincon, Daniel berhadapan dengan anak buah Rincon. Daniel yang hampir dikalahkan oleh para gangster mengenang kembali peristiwa menyakitkan yang dialaminya selama di Afghanistan hingga akhirnya ia bangkit dan berhasil membunuh salah satu anak buah Rincon dan menyandra seorang pria lainnya. Mengetahui bahwa agen FBI sedang memantau kediaman Rincon, Daniel kemudian memprovokasi mereka untuk menyerang kediaman Rincon dengan menggunakan pria yang disandranya. Melihat hal tersebut, para agen FBI langsung melancarkan serangan ke tempat Rincon yang ternyata dijaga ketat oleh gangster bersenjata. Baku tembak pun tak terhindarkan. Banyak korban jatuh dari pihak Rincon dan juga FBI. Sayangnya, saudara perempuan Rincon juga tewas dalam serangan itu, tepat di hari pernikahannya yang seharusnya menjadi hari yang paling bahagia untuknya.
Daniel tertembak di kaki, mencoba menyelamatkan Lucas dan saudaranya. Lucas mencoba menyelamatkan dirinya dalam kekacauan dan membawa saudaranya bersamanya. Tetapi Jester menyusul mereka dan mengancam mereka dengan todongan senjata. Tapi kemudian Rincon muncul dan mencegah Jester membunuh mereka. Rincon mengatakan bahwa dia sangat kecewa dengan Lucas yang telah mengkhianatinya. Meskipun selama ini dia selalu menganggap Lucas sebagai saudaranya sendiri. Namun, ketika Rincon hendak membunuh Lucas, dia tidak tahan dan memerintahkan Lucas dan saudaranya untuk pergi. Look at me! Melihat ini, Jester sangat marah dan mengira Rincon adalah seorang pengecut. Jester kemudian mengungkapkan kemarahan dan kecemburuannya terhadap Lucas yang selalu dirawat dan diperlakukan dengan baik oleh Rincon seperti keluarga. Padahal Jester adalah keponakan Rincon sendiri. Jester yang berniat merebut kekuatan Rincon dalam kelompoknya, kemudian membunuh Rincon dengan menembak kepalanya. Saat Jester hendak membunuh Lucas dan adiknya, Daniel datang mencoba menenangkan Jester dengan memberinya sebuah paket berisi banyak uang. Tapi setelah dicek ternyata paketnya bukan uang. Merasa tertipu, Jester ingin membunuh Daniel. Tapi kemudian seseorang menembak dan membunuhnya. Ternyata orang ini adalah salah satu teman Lucas yang menjebaknya. Film berakhir dengan menampilkan Lucas dan saudaranya pergi keluar kota dengan kereta api. Saat dalam perjalanan, kakak laki-laki Lucas menyadari bahwa ada setumpuk besar uang tunai di sakunya yang sengaja disimpan Daniel sebagai bekal mereka untuk memulai hidup baru di kota lain. Pesan moral dari film ini adalah jangan memendam rasa iri dan dengki terhadap orang lain karena hanya akan membawa kesengsaraan bagi diri sendiri. Selain itu, hindari narkoba. Jangan pernah terlibat dalam narkoba dengan alasan apapun karena hanya akan menimbulkan penderitaan bagi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita.